Senjata yang buruk mendapatkan reputasi yang buruk juga. Mata ini mata yang menipumu. Mereka terlihat sangat polos, tapi sesungguhnya sangat berbahaya. Ada apa? Kenapa wajahmu memerah? Setelah semua yang terjadi semalam, tidak ada yang tersisa untuk kita sembunyikan lagi. Kau milikku sekarang. Apa yang kau lakukan di kamarku? Kau ini aneh sekali ya. Tadi malam kau memohon padaku untuk tinggal di sini. Raja, tolong jangan tinggalkan aku, Raja. Aku tidak mau sendirian. Kau adalah milikku, Raja. Maukah kau bersamaku, Raja? Dan itu yang kulakukan. Sepanjang malam ini aku menemanimu. Aku akan serahkan hidupku sebelum hal semacam itu terjadi. Aku tidak akan bermimpi melakukan ini. Tidak akan memintamu untuk itu. Dan aku tahu, ini adalah trik di pihakmu. Tapi ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Tidak satu pun dari trikmu akan berhasil denganku setelah ini. Jadi keluarlah dari kamar ini sekarang juga. Noda ada di selendangku. Bagaimana aku bisa pulang? Noda ada di selendangku. Rani adalah milikku. Aku tidak mencintai raja. Aku telah membuat kesalahan terbesar di dalam hidupku. Kalau kau tahu itu adalah kesalahan, lalu kenapa kau membuat kesalahan yang sama lagi, Rani? Kenapa? Ada apa denganku? Aku hanya menonton drama antara Raja dan Rani. Dan aku tidak tahu kapan aku terlibat di dalamnya. Kenapa itu menyakitiku jika Rani dalam masalah? Bahkan setelah menyaksikan semuanya, kenapa aku merasakan itu tidak terjadi? Raniku tidak bisa melakukan ini. Raniku. Setidaknya suhu tubuhmu sudah turun. Ketika aku tahu kau sedang tidak sehat, aku merasa sangat khawatir, tapi aku tahu bahwa Raja akan merawatmu
dengan sangat baik, cucuku. Tidak ada orang. Priyamvada Singh. Itu adalah namaku. Tapi nama pengirimnya tidak ada. Dunia atau mimpi? Ini adalah buku favorit putra dan menantuku. Siapa yang mengirimnya? Kenapa pengirimnya tidak mencantumkan namanya? Ada apa, Rani? Tidak ada. Aku akan mandi. Ada apa, Rani? Jadi kau tidak menyukai foto-foto ini ya? Aku sangat menyukainya. Kenapa berbeda denganku? Kau terlihat sangat cantik. Luar biasa sekali. Kau benar-benar indah. Kau teman yang sangat buruk, Raja. Tapi ini adalah musuh yang lebih buruk. Ada kesempatan tentang permusuhan juga. Hari ini kau telah membuktikan. Tidak ada batas seberapa rendah kau akan pergi. Aku tidak pernah membayangkanmu. Kau akan mencoba untuk menyakiti nenekku. Nenekku yang sangat menyayangimu. Sejak kau kecil sampai sekarang, Raja. Ya, kau benar. Nenek menyayangiku waktu aku masih kecil. Dan cucunya mencintaiku saat aku dewasa. Omong kosong! Itu omong kosong, itu tipuan. Tidak ada yang terjadi di antara kita, Raja. Aku berteriak dengan cara yang sama ketika aku masih kecil dulu. Ini bohong. Aku tidak melakukan apa-apa pada Jivan. Aku tidak melakukan apa-apa, Ayah. Jivan telah berbohong. Tapi tidak pernah ada yang percaya kepadaku. Tidak seorang pun. Dan sekarang, tidak ada seorang pun yang percaya padamu. Pada saat itu, aku tidak punya bukti apapun untuk membuktikan aku tidak bersalah. Dan hari ini kau tidak punya itu. Akulah yang memilikinya. Coba lihat aku. Karena dramamu kemarin, setelah bertahun-tahun, aku berdiri diam. Di hadapan ayahku sendiri, aku harus menyerah. Mungkin nenekmu tidak akan bisa melihat foto ini sekarang. Tapi tidak masalah, karena aku masih punya banyak. Banyak lagi. Foto yang sama dengan foto yang kubawa hari ini. Kau suka sekali membuat adegan drama, bukan? Mulai hari ini, kau tidak akan bisa melakukannya. Apapun drama itu. Atau kau akan menjadi produser ketika aku menunjukkannya. Ketika semua orang di dunia melihat foto-foto ini, ketika orang-orang di setiap jalur dan setiap persimpangan meludahimu dan mengatakan, lihatlah, itu Rani. Rani si gelandangan dan wanita nakal. Dan jika kau menginginkanku untuk tidak melakukan itu semua, maka kau harus melakukan apapun yang kuperintahkan padamu. Patuhlah padaku. Kau pikir aku telah membungkuk ya? Aku bahkan belum membungkuk.
Ya benar, aku bahkan belum menundukkan kepalaku padamu. Jika aku harus mempermalukanmu di seluruh Amerkot ini, akan kulakukan. Jika itu yang terjadi, maka seluruh Amerkot akan menjatuhkan hukuman itu untukmu. Camkan itu. Aku juga tidak takut padamu atau dipermalukan. Lihat dirimu, Raja. Buka matamu. Aku hanya jatuh pada keikhlasan orang. Kau jatuh pada keikhlasanmu sendiri. Dan selama Dewi dan aku tahu aku benar, tidak masalah. Bagiku apa yang orang pikirkan itu tidak ada artinya. Dewi ya. Apa kau pikir aku kembali? Untuk memohon kepadamu? Aku kesini untuk memberitahumu bahwa mulai hari ini pertarungan antara kau dan aku sudah berakhir. Dan aku juga tidak kalah dalam pertarungan ini. Cukup. Ini bertentangan dengan prinsipku. Bertarung dengan pria yang buruk sepertimu. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Bahkan tidak ada permusuhan. Aku akan pergi. Jauh darimu, sangat jauh. Kau tidak bisa pergi kemana-mana, Rani. Karena kau sudah terikat pada kontraknya. Aku tidak peduli lagi dengan kontrak itu. Aku sudah memulai pertarungan ini atas kehendak bebasku sendiri. Dan aku mengakhiri juga dengan kehendak bebasku sendiri. Lakukan apapun yang kau ingin lakukan. Lepas tanganku, Raja. Kau mungkin menganggap itu sebagai pengunduran diriku. Ini baru permulaan saja. Tunggu dan lihat apa yang terjadi selanjutnya, Rani. Rani, apa kau akan pulang? Ambil persembahannya. Maafkan aku. Aku tidak bisa menerima persembahan itu. Tuhan tidak boleh tinggal di rumah tempat iblis tinggal. Sayang. Apa yang dikatakan Rani, Nak? Ibu? Ibu, biarkan saja, Bu. Diam! Ibu sudahlah. Ibu ingin melihat ini. Kau memanfaatkan ibu, benar kan? Untuk tindakan tercela ini. Ibu, aku hanya main-main saja, Bu, sungguh. Aku bisa bilang apa, Nenek? Dari mana saja kau? Lihat siapa yang datang. Raja sudah lama menunggumu. Dan dia datang untuk makan gorenganku. Dan dia seorang inspektur. Siapa namanya? Rakesh Kumar. Dia adalah teman raja. Dia kesini untuk menemuimu. Nenek, chutney-nya enak sekali. Jika aku bisa makan sedikit lagi. Ya, tentu saja. Aku akan segera mengambilnya. Kau makan juga. Berikan ini padaku. Duduklah. Permisi. Aku akan segera kembali.
kabar? Apa yang kau lakukan di rumahku? Bangun. Bangun aku bilang. Belakangan ini penyewa menjadi sangat kasar ya. Mereka gunakan hak mereka atas rumah sewaan. Penyewa yang rumah sewaannya aku bayarkan setiap bulannya. Mereka galak. Kebetulan Rani, itu hal yang buruk. Aku tidak berharap kau menyimpan rahasia dari nenekmu di sini, mengerti? Kenapa kau tidak bilang pada nenekmu kalau kau sudah mengundurkan diri? Hah? Meski kau tidak perlu merasa khawatir, aku akan merawatnya dengan baik setelah kau pergi. Aku mau kemana? Ke penjara. Karena itu aku bawa Inspektur Rakes kemarin. Hei, kau belum makan juga. Ayo duduklah. Iya. Ayo makan. Ayo makan. Siapa tahu berapa lama kau bisa makan masakan rumah ini lagi kan? Artinya? Ya, anak gadis akan segera menikahkan, Nek. Dia harus pergi ke rumah suaminya suatu hari nanti. Dan aku juga merasa kalau Rani akan pergi ke rumah yang sangat besar, di mana ada penjaga keamanan di setiap pintunya. Aku berdoa pada Dewa agar itu terjadi. Itu akan terjadi. Percayalah, Nenek. Rani, kenapa tidak bilang Nenek alasan Inspektur Rakes datang ke sini? Inspektur Rakes? Aku tidak mengerti, Raja. Nenek, jadi begini. Rani, dan Nenek kan hidup berdua saja. Dunia adalah tempat yang buruk saat ini. Itu sebabnya aku membawa Inspektur ke sini demi keamanan Nenek. Kau menjaga kami dengan baik. Kau sangat beruntung, Rani, bahwa Raja adalah temanmu. Benar, Nenek. Dia sangat beruntung. Omong-omong, Nenek, aku akan senang sekali jika teh jahe disiapkan untukku. Apalagi jika Nenek langsung yang membuatnya. Ya, tentu saja. Aku akan segera menyiapkannya. Terima kasih. Dan kau harus makan. Aku tinggal sebentar ya. Terima kasih, Nenek. Apa yang kau inginkan, Raja? Apa yang kau dapatkan dengan menyakiti nenekku? Kenapa kau lakukan ini? Nenekmu akan terluka, tapi kaulah yang tersakiti. Kau bisa menyelamatkan nenekmu jika kau ingin melindunginya. Yang harus kau lakukan hanyalah kembali ke pekerjaanmu, itu saja. Dalam 12 jam ke depan. Dan hidungmu juga harus menyentuh tanah untuk meminta maaf kepadaku. Jika kau melakukan itu, maka aku tidak akan pernah bilang pada nenekmu. Tetapi jika tidak, maka nenek yang malang. Tidak ada yang tahu apakah dia sanggup menanggung kejutan di usianya yang sekarang ini. Kau punya waktu 12 jam. Lindungi salah satunya. Dirimu sendiri atau nenekmu. Apa yang kau lakukan? Ha? Kau kehilangan akal sehat? Hah? Ya, aku kehilangan akal sehat. Sampai saat ini aku mencoba untuk hidup.
Karena aku punya satu alasan untuk terus hidup. Anakku, Raja. Tapi jika dia mati hari ini, untuk apa? Untuk apa aku hidup? Biarkan saja aku mati. Apa? Raja? Kenapa dengan Raja? Kau tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Karena tidak ada yang terjadi pada Rasvirmu. Tapi anakku Raja, dia telah mati hari ini. Tidak ada alasan lagi aku untuk hidup. Omong kosong apa yang kau bicarakan ini? Hah? Ada apa denganmu? Aku melahirkan anak laki-laki dengan mental yang menjijikan. Aku tidak pernah membayangkan kalau Raja bisa serendah itu. Raja sudah menghancurkan hidup Rani dengan menggunakan aku ibunya. Memanfaatkan aku ibunya. Pada malam hari, Raja pergi ke kamarnya Rani, mengambil foto palsu bersamanya, kemudian menjadikan aib untuknya. Putraku Raja tidak seperti itu, Yang Mulia. Dia tidak seperti itu. Itu berarti Raniku tidak salah. Raj yang salah. Dan sekarang aku akan mengajarinya. Hanya wajah pria ini yang menyerupai wajah anakku. Dia bukan anakku Raja. Pria ini telah membunuh anakku. Dia telah membunuh anakku Raja. Ambika, dia sudah memenuhi mimpiku. Dan bila kau ikut campur tangan dengan mimpiku, maka aku akan secara pribadi memenggal kepalamu. Apa kau mengerti? Rani, ada yang ingin bertemu. Raj. Jeeves, kau? Kenapa? Apa kau sedang menunggu orang lain? Nenek, ini temanku. Senang bertemu denganmu, Nenek. Silakan duduk. Aku akan buatkan teh untukmu. Baik, Nenek. Kalau aku bertanya bagaimana kabarmu, maka Nona Gayatri Singh akan memberitahuku aku baik-baik saja, aku kuat. Tapi aku tahu itu semua bohong. Itu sebabnya aku langsung datang kemari, oke? Aku telah membawa sesuatu untukmu. Untukku? Sebentar. Ini isinya apa? Lihat saja sendiri. Ini berisi foto dan negatif. Ras tidak bisa menyakitimu lagi. Kau tahu Rani? Meskipun dia saudara tiriku, dia adikku. Tapi setelah aksi buruk ini, aku memutuskan ikatan itu dengannya. Aku malu berpikir bahwa dia dan aku memiliki darah ayah yang sama. Setelah apa yang Raja lakukan kepadaku, tidak hanya aku yang tidak bisa mempercayainya. Aku tidak bisa mempercayai pria manapun. Hei, itu masalah dengan kalian. Jika satu laki-laki menipumu, apa semua laki-laki di dunia tidak berguna bagimu? Rani, kelima jari itu tidak sama. Tidak semua laki-laki seperti Raj. Aku tidak sama seperti Raj. Dan Raj belum menang. Dia hanya bisa menang jika kau menerima kekalahan. Kau jangan terima kekalahan itu. Karena kau tahu,
Dia hanya ingin menghancurkanmu. Dia ingin membuatmu menangis. Tapi kebahagiaan dan kesuksesanmu adalah kemenanganmu. Kau harus kuat, Rani. Kalau kau tersenyum meskipun semua yang sudah Raj lakukan padamu, maka itu akan menjadi kekalahan terbesar, Raj. Apa ini? Kebebasan. Kebebasan? Dengarkan aku, Rani. Sebelum kau marah padaku, izinkan aku memberitahu, ini tidak berisi uang. Karena aku tahu bahwa harga dirimu tidak akan membiarkanmu menerima uang dariku. Dan masalahnya tidak akan berakhir dengan uang. Karena dengan memberinya uang, kau bisa bebas dari pekerjaan Raj, tapi bukan dari kebencian. Hanya ada satu cara untuk bebas dari kebenciannya. Pergi darinya untuk selamanya, Rani. Rani, amplop ini berisi 3 tiket ke Bombay. Nenek, kau, dan aku bisa pergi ke Bombay dan memulai hidup baru. Kita bertiga. Jeeves, Biarkan aku bicara. Aku tahu kau tidak akan membiarkan orang asing membantumu. Hanya untuk alasan itu, aku tidak lagi. Aku ingin menjadi keluarga. Rani, aku ingin menikahimu, Rani. Iya, Rani. Rani, aku ingin mendukung nenek dan kau. Tidak hanya sebagai mitra, tapi sebagai mitra hidup. Rani, kau pasti ingin tahu kenapa seorang pangeran dari istana ingin menikah denganmu. Faktanya adalah, Rani, istana itu tidak pernah menjadi rumah bagiku. Sepanjang hidupku aku tinggal di istana ini seperti orang asing. Tapi Rani, sekarang aku tidak ingin hidup di antara orang asing. Aku ingin hidup bersamamu. Aku ingin bahagia. Rani, kita berdua bisa membuat awal baru dalam hidup bersama. Kau bisa mengatakan aku tidak melamarmu. Aku meminta kesempatan untuk selalu membuatmu bahagia. Rani, cinta bisa mengkhianatimu. Tapi persahabatan tidak pernah mengkhianatimu. Rani, bicara. Gayatri, tehnya sudah siap. Rani, pikirkan tentang aku dan apa yang aku katakan. Karena aku memberinya banyak pikiran sebelum muncul pertanyaan itu. Kau harus memikirkannya setidaknya sekali. Ambil ini, ayo minumlah. Nenek, aku ingat aku ada tugas penting. Aku akan minum tehnya lain kali. Aku permisi. Jeeves Sihama, di mana foto-foto itu sekarang, ha? Ya ampun, jika kau tidak menjaga barang-barang berhargamu, mereka pasti akan menghilang, Raj. Aku tanya di mana foto itu dan juga negatifnya, ha? Persis, di mana mereka seharusnya. Bersama Rani. Aku tahu kau adalah orang yang hina, Raj. Tapi aku tidak pernah membayangkan kau membungkuk begitu rendah. Aku adalah apa yang ada pada wajahku sendiri.
Sedangkan kau berkeliling dengan topeng kesopanan di wajahmu. Tapi secara internal, kau jauh lebih hina dariku. Aku tahu, Raj. Sampai kini aku tidak pernah menghancurkan kehidupan atau reputasi gadis. Dan aku tidak pernah melakukannya di masa depan. Aku menyerang langsung di depan. Bukan dengan menusuk orang di belakang. Seperti yang kau lakukan. Berhenti, Raja. Aku memberi Jivan foto-foto itu. Untuk menyelamatkan Rani? Bukan untuk menyelamatkan Rani, tapi untuk menyelamatkan anak kandungku sendiri dari dosa yang menghancurkan hidup seorang gadis. Aku tidak tahu tentang dosa dan kejujuran. Yang aku tahu hanyalah Rani. Rani adalah milikku. Hanya milikku saja. Itu sesuatu yang akan waktu beritahukan. Dan dengar, Raj. Berhenti bertahan seperti anak kecil yang menjadikan Rani milikmu. Kau mengerti? Seseorang bisa melepaskan kegigihannya. Kau tidak tahu itu. Dan Rani adalah obsesiku. Menjauhlah dari Rani selamanya. Jangan coba-coba. Rani? Hei, kau sudah bangun? Nenek, kemasi tas nenek. Bawa semua kebutuhan nenek. Kenapa? Kemana kita akan pergi? Ada liburan kecil. Akan kujelaskan semuanya nanti. Sekarang bersiaplah. Liburan kecil. Kenapa Rani masih belum datang? Dia seharusnya di sini memohon maaf padaku sekarang, kan? Rani, kau di mana? Aku tahu itu, Rani. Kau tidak akan pernah mengambil keputusan yang salah. Dengar, kita akan pergi ke Bombay hari ini, ya? Aku akan pergi, Jeeves. Tetapi yang pergi hanya aku dan nenekku. Nenek? Selamat datang, Raja. Tas ini apa nenek akan pergi ke suatu tempat? Hei, apa Rani tidak memberitahumu? Dia mengajakku berlibur. Dia tidak memberitahuku, Nek. Mungkin dia pikir aku harus mencari tahu sendiri tentang ini. Dia sudah lupa, Nenek, bahwa aku bukan hanya temannya saja, tapi teman Nenek juga. Katakan padaku, kalian mau kemana? Kami... Hanya ketika seseorang sendirian, dia akan sadar. Kau mendukungku ketika aku sendirian. Kau membuatku sadar bahwa seseorang masih ada yang mendoakanku. Tapi Jeeves, aku tidak bisa membayar kembali bantuan besar dengan kebohongan seumur hidup. Kejujuran sangat penting dalam suatu hubungan.
Dan kenyataannya, kau adalah temanku. Aku tidak mencintaimu, Jeeves. Dan aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Dan aku juga tidak mau memberi harapan palsu kepada temanku. Terima kasih, Jeeves. Kau bersedia untuk mendukung penuh keluargaku. Tapi aku tidak bisa mengambil keuntungan darimu. Jadi, tolong simpan ini. Sampai jumpa, Jeeves. Hati-hati ya. Gayatri. Aku tidak punya kata-kata. Bagaimana mengucapkan terima kasih? Aku hanya akan mengatakan bahwa kau adalah teman istimewa dan akan selalu ada. Dan tetap satu. Sampai jumpa, Jeeves. Nenek, ayo berangkat. Kita sudah terlambat. Nenek. 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 Di mana nenekku? Di mana nenekku, Raja? Di mana nenekku? Di mana nenekku, Raja? Rani Gayatri yang malang ya. Kau nampak tidak berdaya dan sangat ketakutan hari ini. Seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan besar. Kau seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Tidak. Kau seharusnya tidak berpikir tentang melarikan diri dariku. Kau seharusnya tidak pernah berpikir untuk lari dari sini untuk selamanya. Aku sangat marah kepadamu, Rani. Aku kecewa padamu. Kau tahu itu? Raja. Aku sangat-sangat marah. Marah kepadamu, Rani. Di mana nenekku, Raja? Kaulah yang bertanggung jawab untuk semuanya. Untuk acara yang berlangsung setelahnya dan liburan, di mana aku akan membawamu. Hanya bersamaku saja. Hanya kau dan aku. Raja, turunkan aku! Raja! Raja, aku mohon! Raja, turunkan aku! Rani, aku pikir aku harus secara pribadi mengantar kalian berdua ke halte. Ya ampun, bagaimana aku bisa meninggalkannya? Tidak, biarkan aku coba lagi. Rani, bisakah kita bersama menemukan solusinya? Ya, itu benar. Kau? Nenek, apa kau sudah siap? Aku pikir aku akan mengantar
kalian berdua ke halte bis. Begini, ada sesuatu yang penting yang harus dilakukannya. Dia sudah pergi ke kota. Apa? Nenek, kemana dia pergi tiba-tiba? Dia akan kembali 1-2 hari. Dengan siapa dia pergi? Dengan siapa ya? Ah, ya ampun. Aku lupa, aku sedang masak di belakang. Aku ke belakang dulu ya. Tapi, Nenek... Kemana? Rani tiba-tiba pergi tanpa neneknya. Apa Raj sudah... Raja, kenapa kau membawaku kemari? Apa tujuan membawaku ke sini? Tujuan? Aku masih belum memutuskannya. Tapi aku punya beberapa ide di kepalaku. Pikiranku menyarankan begitu banyak hal. Tapi aku belum tahu yang mana yang harus kau ambil dan yang mana yang tidak. Oh. Setengah nama, setengah hukuman. Tapi pengkhianatan selesai. Pengkhianatan apa, Raja? Pengkhianatanmu kepadaku saat kita masih kecil. Berpura-pura menjadi temanku dulu. Aku tidak mengkhianatimu. Aku tidak pura-pura, Raja. Benarkah? Pengkhianatan adalah sifat bersama yang dimiliki para gadis cantik. Persahabatan hanya di bibirmu. Dari kekayaan hati saja. Itu yang kau lakukan kepada aku, ya kan? Aku baru 7 tahun saat itu. Seorang anak tidak memiliki begitu banyak akal. Kau masih kecil. Tapi sekarang kau sudah dewasa. Saat yang pantas untuk kau menerima hukuman dariku. Untuk kesalahan yang kulakukan.